Kapal Rusia menuju perairan Teheran pada Senin 21 Juli 2025 dan pesawat kargo mulai berdatangan. Apakah Rusia mulai terang-terangan terjun ke zona konflik Iran? Mengutip Tasnim pada 21 Juli, kapal Rusia yang tiba di Laut Kaspia adalah kapal SB-738. Tujuan datangnya kapal Rusia diketahui untuk latihan bersama dengan nama sandi Kasarex 2025. Latihan ini diikuti oleh prajurit dari Angkatan Laut Iran, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam, Komando Penegakan Hukum Republik Islam Iran, dan Angkatan Laut Federasi Rusia. Latihan ini juga akan melibatkan pengamat dari sejumlah negara pesisir Laut Kaspia. Sementara itu, sejak 16 Juli lalu, pesawat kargo Rusia terus berdatangan ke Iran. Bahkan, pesawat kargo Rusia lainnya telah mendarat di Iran dalam waktu kurang dari 2 hari sejak kedatangan pertama. Sumber intelijen regional menyebut pergerakan ini bukan rutin, melainkan bagian dari manuver militer yang lebih luas. Diduga kuat Moskow mulai membuka jalur dukungan terbuka bagi Iran di tengah konflik yang membara dengan Israel dan sekutunya. Namun perlu digarisbawahi bahwa belum ada pernyataan resmi dari pihak Kremlin. Pejabat pemerintahan Donald Trump yang tanpa disebutkan namanya dikabarkan mulai naik pitam, menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah orang gila yang mengebom segalanya. Mengutip Tribun News pada 21 Juli, hal ini diutarakan oleh seorang pejabat Gedung Putih beberapa waktu ini. Pihaknya mengaku geram atas perilaku Netanyahu yang dianggap gila dan mudah tersulut emosi. Adapun tindakan agresif terkini oleh Netanyahu termasuk pengeboman Suriah minggu lalu, sekaligus upaya penembakan sebuah gereja di Gaza. Sehingga aksi-aksi terbaru dari Netanyahu itu yang disebut telah membuat para pejabat tinggi Amerika Serikat di balik layar mulai gelisah. Perlu diketahui, Trump menjadikan penghentian perang di luar negeri sebagai prioritas pada masa jabatan keduanya. Dalam upaya itu, Trump mencoba mencairkan hubungan dengan Suriah dan memberi peluang pada pemimpinnya. Iran, Rusia, dan Tiongkok akan bertemu pada Selasa 22 Juli untuk membahas program nuklir Teheran, sekaligus membahas resiko sanksi yang diberlakukan kembali di bawah mekanisme snapback Perserikatan Bangsa-Bangsa. Muncul pertanyaan, apakah ini cara Rusia dan China terang-terangan bela Iran? Mengutip Al Arabiya pada 21 Juli, hal ini dikatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagei. Perlu diketahui sebelumnya, Inggris, Prancis, dan Jerman yang biasa dikenal dengan E3 telah mengancam akan mengaktifkan kembali sanksi internasional jika tak ada kemajuan nuklir Iran hingga akhir Agustus. Menanggapi itu, Iran bersama dengan Rusia dan Tiongkok akan bertemu pada Selasa untuk membahas program nuklir Teheran dan resiko sanksi PBB. Selain itu, juga akan menggelar perundingan dengan E3 dan Uni Eropa pada Jumat 25 Juli di Istanbul. Teheran juga menuntut penjelasan karena negara-negara tersebut bungkam terhadap agresi Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, Iran menegaskan tak ada rencana melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat setelah 5 putaran pembicaraan tak langsung sebelum serangan Israel bulan lalu. Gelombang serangan menghantam pantai barat Yaman pada Senin 21 Juli waktu setempat. Serangan di Yaman terjadi tanpa peringatan, sementara Ansarallah Houthi mencoba menangkis gempuran. Mengutip Al-Mayadin pada 21 Juli, hal ini dilaporkan oleh media Israel beberapa waktu ini. Serangkaian serangan mendadak mengguncang pantai barat Yaman, termasuk wilayah Hudaidah tanpa peringatan. Putaran serangan terbaru ini dilaporkan terjadi tanpa peringatan evakuasi sebelumnya dari juru bicara militer Israel. Sebuah media Israel menyatakan bahwa pemberitahuan sebelumnya yang diberikan oleh Israel hanya sangat minim. Dalam laporan, ini menandai agresi Israel ke-12 terhadap Yaman sejak dimulainya kampanye yang lebih luas terhadap negara tersebut. Situasi di lapangan masih mencekam. Warga sipil mulai mengungsi, sementara Houthi menyatakan siap membalas dengan kekuatan penuh.